saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Oh, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang peduli atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa selama kami hidup ada di dunia ini, bahwa hidup kami sekarang dan selanjutnya, bahkan generasi demi generasi yang kami akan turunkan, biarlah Tuhan Engkaulah yang menjadi jaminan dan menjadi berkat bagi kami, sumber segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekarang kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini, untuk melanjutkan sesi yang lalu ya Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu. Bagaimana kabar? Baik? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Saya masih tetap akan bacakan dari Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nialanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Berarti kembali lagi kita akan melihat bagaimana
kalau saudara dan saya sedang mengalami seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Jadi Tuhan Yesus itu baik, saudaraku. Berarti dalam hidup ini kita akan banyak mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong. Kita bacakan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini kembali lagi kita melihat bagaimana pengalaman atau pada zaman Habakuk terjadi suatu masa kesulitan. Dan kesulitan ini bukan hal yang kecil, ini parah betul. Keadaan ekonomi pada waktu itu sangat terpuruk. Ya, walaupun keadaannya sangat terpuruk, ya, di sini dikatakan jelas semua hasil pohon-pohonan semuanya tidak berbunga, tidak berbuah, ya, mengecewakan. Itu hasil dari pohon-pohonan. Semua kambing domba, lembu sapi tidak ada lagi di dalam kandangnya, tidak ada lagi dalam kurungan, sudah habis terjual. Berarti betul-betul masa itu masa yang amat sangat sulit. Nah, dibandingkan di zaman kita sekarang setelah pandemi Corona 19 ini masih tetap merajalela ya di seluruh dunia, ya memang sangat terasa. Tapi ketika kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan seperti ini, bagaimana? Apakah saudara hanya mengeluh dan mengeluh, atau saudara menjadi pesimis, tidak punya keyakinan lagi? Tapi hari ini saudara, saya ulang lagi, bulu yang sudah patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai Tuhan membuat hukum itu menang. Kita tidak tahu berapa lama lagi ya pandemi ini. Tapi yakinlah saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan tetap memelihara kita dengan caranya sendiri. Lalu di ayat selanjutnya, ini yang membuat saudara menjadi kuat. Apa yang dialami oleh Habakuk, sekalipun sudah mengecewakan semua, tidak ada hasil. Tapi inilah sikap dari hati daripada Habakuk. Apa yang dia katakan? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Seharusnya, sepatutnya kita betul-betul seperti Habakuk ini, beria-ria, bersyukur dengan apa yang ada, dengan saudara apa yang saudara alami, bersyukur karena dikatakan dia menyelamatkan kita. Artinya dengan keadaan dia memberikan pertolongan bagi kita, diselamatkannya kita, dihalaunya semua sakit penyakit dari diri kita. Walaupun kita dengar di sana sini ada banyak orang yang mengalami. Tapi sekalipun itu saudaraku, hari ini saya mau katakan seperti ayat firman Tuhan ini. Kita dikatakan aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam
Allah yang menyelamatkan. Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan melepaskan saudara dari semua penyakit itu. Kenapa dikatakan? Maka Tuhanku. Nah ini ya. Maka Tuhanku menjadi kekuatanku. Jadi saudara hari ini kuat, saudara sehat, saudara ada sebagaimana kita ada, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Habakuk mampu melewati itu semua dan dia beria-ria di dalam Tuhan? Saya mau katakan saudara, karena Habakuk tidak terikat, hatinya tidak terikat dengan harta, dengan apa yang ada di dunia ini. Hatinya lebih melekat, hatinya lebih dekat kepada Tuhan daripada harta yang hanya sementara. Ya, maka apa yang dikatakan, saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-34, demikianlah firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta boleh habis. Harta boleh tidak ada. Harta boleh lenyap. Di sini dikatakan. Tetapi sekalipun itu lenyap, tidak ada. Hatinya tidak terikat. Dan itulah yang menjadi kekuatan daripada Habakuk. Hatinya tetap beria-ria. Ya, hatinya tetap bersuka cita. Ini memang amat sangat sulit untuk kita bisa menerimanya. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Jadi mari kita belajar. Selama kita ada di dunia ini, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita nggak tahu sesulit apa lagi yang akan kita alami. Tapi saudaraku, kalau saudara mengandalkan Tuhan, betul-betul berharap sesungguhnya kepada Tuhan satu-satunya, maka Dia akan menguatkan kita dan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Jadi saudara tidak boleh hati kita terikat, ya, terpaut dengan harta. Harta itu ya dikatakan, saya akan bacakan dulu bahwa jelas kalau orang yang terikat dengan harta, maka ada nasihat firman Tuhan, ya, kepada orang kaya, kepada orang yang banyak duitnya. Ini nasihat daripada firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sampai ayat 18. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah ini saudaraku, kita ini dikatakan kalau saudara hari ini masih ada, masih memiliki harta. Kambing domba diibaratkan tadi, lembu sapi belum, masih ada di kandang. Artinya masih banyak persediaan. Kambing domba ini, sapi ini, kalau sekarang ya dikatakan tadi ada di kandang. Nah mungkin saudara masih punya simpanan banyak uang, ya, di mana? Ada di deposito, ada di bank, atau mungkin di rumah sendiri tersimpan di berangkas. Apa-apa, milikilah itu. Tapi saudaraku dikatakan, saudara jangan pelit. Saudara boleh berbagi. Justru di masa sekarang ini saudara membantu, berbagi. Maka dikatakan peringatkan agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, apa yang saudara tabur? Alkitab berkata di dalam Amsal, ada orang yang menabur hartanya bukan semakin miskin, tetapi dia semakin kaya. Tapi ada orang yang pelit. Ada orang yang tidak mau berbagi, tidak suka memberi, tidak suka menolong. Justru dia semakin berkekurangan. Ya, jadi orang yang suka memberi, suka berbagi itu, menolong orang lain, murah hati. Waduh, ini di mata Tuhan dia tidak akan habis-habis. Seperti saudara pernah lihat bagaimana sumber air itu dekat
pegunungan, ya. Kita melihat kalau sumber air terus apapun dia terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Demikianlah orang yang suka berbagi, ya. Jadi memang Alkitab berkata lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik berbagi, ya. Lebih baik berbagi. Jadi apa yang kita bisa bagi? Bagilah kebajikan. Siapa yang kita mau tolong? Siapa saja, ya. Kita harus memberikannya karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, supaya saudara tahu bahwa keadaan dunia di mana kita hidup, ya seperti inilah. Kalau kita umpamanya terikat dengan harta, tapi hari ini kita akan melihat bagaimana harta itu seperti inilah. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya, jadi biarlah kita menjadi kaya di dalam kebajikan. Kalau kita kaya dalam kebajikan, percayalah hidup saudara akan tetap seperti Habakuk tadi. Beria-ria, bersukacita. Jadi hukum itu, ya, hukum yang Tuhan berikan itu kita menang mengatasi segala sesuatu, ya. Menang waktu kita susah, kita mengatasi kesusahan. Waktu kita kaya juga kita mampu mengatasi kekayaan. Kita tidak diatur, ya, bukan kekayaan ada di atas kita, ya, tapi kita ada di atas kekayaan. Jadi bukan kekayaan yang mengatur kita. Jadi yang mengatur kita terutama adalah Tuhan yang kaya dengan kebajikan itu, ya. Maka sesuai dengan pujian bahwa walaupun itu semua dikatakan, namun aku tetap setia karena Yesus tetap setia. Karena itu apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, kalau saudara sedang mengalami kesulitan seperti apa yang dialami oleh Habakuk ini, marilah kita tetap setia. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau baik dan luar biasa. Pertolongan dan kasih setiamu. Engkau sungguh menyatakan kuasa-Mu. Dan hari ini hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jaminan bagi kami. Dan Engkaulah yang memberikan, oh Tuhan, pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Hari ini kalau ada di antara kami Tuhan dan semua yang mendengarkan siaran ini, mari Tuhan Engkau berikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau tidak akan memutuskan ya bulu yang sudah terkulai itu tidak akan diputuskan dan sumbu yang sudah pudar itu tidak akan dipadamkan karena Engkau Tuhan yang akan menghidupkan, yang akan membuat pertolongan dan sehingga hukum-Mu itu, firman-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sangat luar biasa. Hari ini biarlah kami boleh tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan dan kami tetap kuat seperti kaki rusa yang kuat berpijak kepada gunung-gunung batu karena itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.